Finalisasi di akhir kepengurusan amanah itu yang diharapkan. Terkait dengan itu, malam 24 Oktober arahan salah satu tim amanah jajaran direksi di bait awal. Selamat malam Pak Bandi Lampung. Sudah saya dengar TC-nya dan sudah saya forward ke Pak Agus Santoso di grup kami para direksi. Sedikit mensikapi apa yang penjenengan sampaikan. Saya pribadi terima kasih terhadap respon penjenengan, terhadap koreksi penjenengan. Tetapi kalau menurut saya Pak, akan buang energi saja kalau berbicara seperti itu kepada Pak Agus Santoso. Kita tahu Pak Agus Santoso sudah sekian lama menjalankan DC-nya yang selalu berujung dengan kontri. Sebenarnya mudah Pak mensikapinya. Dan ada satu statement yang menurut saya harusnya ada di dalam kepala kita masing-masing. Begini Pak, siapapun dan berapapun yang sudah membantu Bunda Nilia akan mendapatkan haknya dengan baik. Hanya masalah urutan aja. Kita tahu kan Pak Bandi bahwa berjalannya waktu tentu ada teman-teman yang masih mampu, ada teman-teman yang sudah tidak mampu, ada teman-teman yang kembang kempis, kadang kontri, kadang enggak, kadang kontri. Semua ini tentu mengacu dari kemampuan finansial mereka. Tidak bisa semua TC Agus Santoso harus kita ikuti, harus kita kirim kontri. Karena kan finansialnya kita berbeda-beda. Makanya saya selalu menerapkan kepada beberapa perekrut saya, kepada semua yang ada di bawah saya, bahwa yang namanya kontri itu tidak ada yang wajib Pak. Yang namanya kontri itu sifatnya membantu sesuai dengan kemampuan. Kalau sekarang dikatakan wajib, yang bersangkutan hari ini nggak ada uang, tapi minggu-minggu lalu, beberapa hari lalu dia rajin, tapi hari ini dia tidak punya uang, apakah dia akan kehilangan haknya? Kan tidak. Anyway, komentar Bapak baik, koreksi Bapak baik, Bapak peka terhadap apa yang selama ini terjadi. Tapi buat saya itu buang energi Pak. Karena Agus Santoso tidak akan pernah mendengarkan koreksi-koreksi seperti itu. Kasarannya gini loh Pak, jangankan Bapak peserta perekrut, kami direksi aja kadang nggak didengar Pak. Kami mengkritisi, kami membuat koreksi, tapi beliau lebih emosi. Ya kami bertahun-tahun dengan beliau, kami tahu karakter beliau Pak. Tapi most important, yang penting adalah Pak Agus Santoso memakai uang ini, menerima uang dari para peserta untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang beliau sedang lakukan. Memang kita akui Pak Bandi dan teman-teman semua bahwa kelemahan dari pekerjaan ini satu, yaitu transparansi. Kami direksi tidak tahu apa yang dilakukan Pak Agus. Kami direksi tidak tahu Pak Agus itu mendapatkan uang ini untuk bayar apa, kepada siapa, untuk apa, supaya dapat apa. Relatif kami tidak tahu. Artinya apa? Artinya Pak Agus melakukan ini single factor. Pak Agus ini mengerjakan ini semua dengan cara dan pikir dia. Tidak ada satupun direksi yang mengetahui perjalanan beliau sejauh ini. Apalagi yang ikut beliau, nggak ada. Kami sepihak menerima informasi karena kami adalah timnya beliau.
Kami bertugas untuk meredam di bawah, kami bertugas untuk mempengaruhi di bawah, mengayomi di bawah, supaya apa? Supaya mendukung pekerjaan ini. Jadi kembali lagi terhadap respon penjenengan, boleh-boleh aja, sah-sah aja, tetapi buat saya sudah saatnya kita duduk manis, sudah saatnya kita wait and see, sembari tetap bekerja, sembari tetap melakukan aktivitas sehari-hari. Program sudah ada yang ngurus, Pak. Pekerjaan ini sudah ada yang ngurus. Kasarannya kita tinggal menunggu hasilnya. Semoga hasilnya bisa bermanfaat bagi banyak umat. Semoga hasilnya bisa menjadi solusi bagi banyak umat. Dan kita juga berharap semoga hasilnya ini barokah, bukan sebaliknya. Mereka-mereka yang sudah terpuruk, mereka-mereka yang sudah tidak berani pulang rumah, mereka-mereka yang hancur keluarganya, mereka-mereka yang sakit hingga meninggal dunia, bisa terobati dengan pecah telurnya program ini. Ya, kalau dipikir kita sudah terlanjur masuk, kita sudah terlanjur nyemplung ya Pak. Apalagi kami, direksi, saya khususnya, saya mengayomi kurang lebih 3.500 orang di bawah saya. Saya harus bisa meredam, menjadi penyejuk buat mereka. Kalau kita semacam bapak begitu, wah, di bawah ya terprovokasi, Pak. Kami hanya menganjurkan, kami hanya minta di bawah untuk lebih bijaksana mendengarkan TC, lebih wise mendengarkan TC, menganalisa TC. Tidak semua TC harus direspon dengan kontri. Bisa habis duit kita. Bisa kita lebih mementingkan kontri pada kebutuhan keluarga. Makanya, mohon maaf, bukannya saya menggurui panjenengan, bijaklah dengan mendengarkan TC yang ada. Dewasalah mendengarkan TC yang ada. Dan bersikaplah dan mengambil sikap terhadap TC yang kita dengarkan. Cukup kita kembali kepada kemampuan finansial kita. Jangan dipaksakan, Pak. Bertahun-tahun kita harusnya sudah tahu apa dan bagaimana karakter Pak Agus Santoso. Kita hanya mendukung ini, saat ini mendukung dengan harapan siapa tahu pecah telur, siapa tahu segera terrealisasi. Ya itu harapannya kita kan. Kembali lagi, sekali lagi terima kasih Pak Bandi dengan respon Bapak akhir-akhir ini. Bapak sudah beberapa kali juga merespon dengan TC-TC Bapak. Bahkan saya dengar Bapak pun sudah pernah ditelepon langsung oleh Pak Agus Santoso. Ya, kembali lagi kepada hati nurani pikiran kita masing-masing. Kita tidak boleh tumbang dengan suatu suara sumbang. Jadikanlah itu sebagai penyemangat. Kita tidak boleh kalah dengan bujukan-bujukan yang seharusnya kita bisa netralisasi. Intinya normal-normal aja, Pak. Kenyataan dalam hidup, apapun yang kita punya, yang kita miliki, itu serba kecukupan, dengan catatan harus merasa bersyukur. Karena memang di kehidupan ini sudah ada yang mengatur, apalagi terkait rezeki sudah ada takarannya masing-masing. Di dalam amanah program ini, tujuan utama seluruh anggota, baik amanah program yang di bawah komandonya Bulia maupun yang di luar komandonya Bulia, semua sama-sama ingin menjalani berkehidupan yang lebih baik, terutama finansial. Apapun finansial yang kita miliki, jika tidak punya rasa bersyukur, memang serba merasa kekurangan. Dan di sini kita sama-sama saja untuk menagih janji, intinya di situ saja.
menagih apa yang harus kita terima di amanah program ini, terutama menerima IDR atau dana amanah yang sedang dalam kepengurusan, menunggu dengan berjalannya waktu dalam kepengurusan amanah program ini pasti ada ujung akhirnya, di mana ada awal, di situ juga pasti ada akhir. Dengan berjalannya laju amanah program ini, intinya satu, kita semua tidak lagi dan jangan lagi memberikan terkait dengan bantuan yang namanya kontri, maka disitulah ketenangan tercipta di dalam hati kita masing-masing sambil mengiringi sejauh mana proses progres pengupayaan kepengurusan amanah program ini. Dan di awal bait tadi dari jajaran direksi amanah salah satunya bahwa seluruh anggota diharapkan tenang karena amanah program ini sudah ada yang mengurus. Lanjutan arahan instruksi terkait di bait awal tadi. Matur nur sangat. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.